sehat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman pemerhati pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya, Nuyani, di Empowering Channel pada pembahasan pendidikan seumur hidup. Jangan lupa Ibu, Bapak semua beri komentar, di like, dan subscribe ya. Rangkaian materi yang akan dibahas pada bagian ini yaitu pengertian pendidikan seumur hidup, landasan pendidikan seumur hidup, urgennya pendidikan seumur hidup, dan tujuan pendidikan serta karakteristik pendidikan seumur hidup. Baik, kita mulai. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga ajal menjemputnya. Makna pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari beberapa perspektif, meliputi perspektif filosofis, potensialitas idealitas, perspektif ekonomi, perspektif sosiologis, teknologis, dan pedagogis. Ada dua dasar pendidikan seumur hidup, yaitu dasar teoritis dan dasar yuridis. Yang pertama, dasar teoritis. Secara teoritis, gagasan tentang pendidikan seumur hidup atau lifelong education yang sering juga disebut pendidikan sepanjang hayat sebetulnya sudah muncul jauh sebelum dicetuskan PBB pada tahun 70-an. Konsep pendidikan seumur hidup yakni dalam ajaran Islam sudah muncul sejak zaman perasulan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dasar yuridis. Secara yuridis, di negara kita, Republik Indonesia, pernah tercantum pada garis besar haluan negara tahun 1978 telah dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan dalam keluarga dan pemerintah. Selanjutnya, pada GBHN 1993, pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antara berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan serta antar daerah. Jenis pendidikan ini mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah meliputi non-formal dan informal. Mengapa pendidikan seumur hidup perlu dilaksanakan? Ada 3 alasan urgensinya atau pentingnya pendidikan seumur hidup. Yang pertama, adanya keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Yang kedua, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial. Dan yang ketiga, pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial, keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya supaya berkembang secara wajar. Mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia
hidup. Ada beberapa karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama, keterpaduan vertikal, ini masalah dimensi waktu, yaitu pelaksanaannya dari lahir sampai ajal menentunya. Yang kedua, keterpaduan horizontal, ini masalah dimensi isi atau kontens, mencakup seluruh aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang ketiga, keterpaduan ekologis, ini menyangkut dimensi tempat atau lingkungan, dapat dilaksanakan di semua tempat. Dan yang keempat, keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan, yaitu dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel. Kemudian Umar Tirta Haja menjelaskan beberapa ciri pendidikan seumur hidup. Yang pertama, memisahkan tembok pemisah antara pendidikan sekolah dengan lingkungan nyata luar sekolah. Kemudian yang kedua, pendidikan seumur hidup menempatkan belajar bagian integral dari proses hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup lebih mengutamakan pembekalan hidup dan metode daripada isi pendidikan. Dan keempat, pendidikan seumur hidup menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan yang menyeluruh pada pendidikan diri sendiri atau memiliki kepribadian yang aktif, kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah dan tahan banting, serta yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar membaca atau learning society. Bagi orang dewasa, pendidikan seumur hidup ini sasarannya diarahkan dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. Pendidikan seumur hidup bagi anak dan remaja merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan, mengingat anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa, nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan? Jawabannya adalah berupa pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewargaan negara dan kedewasaan politik, dan pendidikan kultural serta pengisian waktu luang. Implikasi pendidikan seumur hidup khusus pada pendidikan sekolah yaitu yang pertama, fungsi dan tujuan sekolah. Pendidikan sekolah ialah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian baik kognitif, afektif, dan keterampilan. Nah, yang kedua, pada program pendidikan sekolah, program kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikianlah pembahasan materi ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi saya tunggu komentarnya dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.